Perkenalkan, nama saya Arianti Bahagia Nanasi, kelas 4 BKBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan entrepreneurship dengan judul menyebutkan dan mengidentifikasi karakteristik wirausahawan. Pada kali ini akan ada 7 topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, ciri-ciri wirausaha, yang kedua, manajemen dan organisasi usaha kecil, yang ketiga, karakteristik kewirausahaan, yang keempat, falsafah wirausaha, yang kelima, sikap mental wirausaha, yang keenam, membangun etos kerja, dan yang terakhir, faktor kunci keberhasilan mendirikan usaha kecil. Baiklah, pada pembahasan yang pertama yaitu kita masuk di ciri-ciri wirausaha. Seorang wirausahawan memiliki cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka memiliki motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut: percaya diri, kepemimpinan, memiliki motif berprestasi tinggi, memiliki perspektif ke depan, memiliki kreativitas tinggi, memiliki komitmen terhadap pekerjaan, memiliki tanggung jawab, memiliki kemandirian, memiliki keberanian menghadapi risiko, dan terakhir selalu mencari peluang. Yang kedua yaitu manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil, manusia, keuangan, fisik, dan informasi, guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Usaha kecil sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi manajemen usaha kecil karena skala usaha bisnis lebih kecil, maka pengelolaan sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil lebih sederhana dan mudah dikelola, sehingga fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan, bahkan dikendalikan. Yang ketiga, ada karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, keinginan untuk tanggung jawab atas upaya mereka. Yang kedua, preferensi untuk risiko sedang, artinya selalu menghindari risiko terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ketiga, keyakinan dalam kesuksesan mereka. Keempat, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang cepat, yaitu memiliki semangat dan kerja untuk mewujudkan keinginannya untuk masa depan yang lebih baik. Kelima, energik, penuh semangat dan berusaha mewujudkan keinginannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan terakhir, orientasi masa depan, yakni memiliki visi dan misi jangka panjang. Yang keempat, ada falsafah wirausaha. Belajar kewirausahaan perlu memiliki pegangan dasar filosofi yang mendasari setiap gerak dan tingkah laku kewirausahaan, yaitu: pertama, keberhasilan tergantung dari kesediaan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri. Kedua, belajar banyak tentang diri sendiri. Yang ketiga, kekuatan datang dari tindakan-tindakan sendiri dan bukan dari tindakan orang lain. Keempat, kegagalan harus diterima sebagai pengalaman belajar. Kelima, kejarlah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan. Keenam, terimalah diri Anda sebagaimana adanya tingkatan kekuatan dan kurangi kelemahan. Ketujuh, lakukan hal penting yang dapat dikerjakan paling baik. Dan terakhir, hasil yang dapat diterima lebih penting daripada sempurna. Baiklah, yang kelima ada sikap mental wirausaha. Yang pertama, mental ulet, tegar, dan optimis. Kedua, inovatif dan kreatif. Ketiga, multitasking. Keempat, pekerja keras. Kelima, hemat dan cermat. Dan terakhir, berani mengambil risiko. Yang keenam, membangun etos kerja, yaitu yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Kedua, tanamkan perilaku. Ketiga, manfaatkan waktu secara efisien.
Keempat, hindari gangguan sebisa mungkin. Kelima, jangan biarkan kesalahan menghancurkan semangat. Dan yang terakhir, pertahankan keseimbangan dalam waktu bekerja. Dan yang terakhir yaitu faktor kunci keberhasilan mendirikan usaha kecil. Yaitu yang pertama, punya visi dan misi yang jelas. Yang kedua, rencana bisnis yang matang. Yang ketiga, keahlian dan pengetahuan. Keempat, kepemimpinan yang kuat. Kelima, kreativitas. Keenam, kemampuan beradaptasi. Ketujuh, keberanian mengambil risiko. Kedelapan, konsisten. Kesembilan, fokus pada pelanggan. Kesepuluh, kemampuan manajemen waktu. Ke-11, kualitas produk atau layanan. Ke-12, kemampuan verbal dari komunikasi. Ke-13, keuangan yang sehat. Ke-14, jaringan dan kreativitas. Dan yang terakhir, tahan banting. Baiklah, yaitu kita masuk kesimpulan. Kewirausahaan adalah proses yang membawa individu untuk mengidentifikasi kesempatan baru dan menyesuaikan ke dalam produk serta jasa yang dapat dipasarkan. Wirausaha adalah seorang yang menciptakan bisnis baru untuk memperoleh keuntungan dengan mengidentifikasi kesempatan dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan sebagai modal. Baiklah, itulah presentasi entrepreneurship yang kedua dari saya. Sekian dan terima kasih.